Dan di sini gue akan bilang, ada kelas sosial baru, gue sebutnya demografi hantu. Mereka ini demografi yang gue sebutnya kasat mata ke masyarakat-masyarakat yang lain. Mengenal demografi hantu. Demografi hantu adalah istilah yang menggambarkan kelompok-kelompok pekerja yang perlahan menghilang dari sektor tertentu karena digantikan oleh AI. Mereka bukan hilang secara fisik, tapi hilang dari peta pekerjaan. Bayangkan, kamu memesan taksi lewat aplikasi, dan yang datang adalah mobil tanpa sopir. Bukan film fiksi ilmiah. Ini nyata, dan sudah berjalan di beberapa kota besar di Cina. Perusahaan seperti Baidu Apollo dan AutoX sudah mengoperasikan taksi otonom sepenuhnya di kota seperti Wuhan, Shenzhen, dan Beijing. Mobil ini tidak punya sopir dan tidak ada pedal. Semua dikendalikan oleh AI, radar, dan kamera. Dampaknya, ribuan pekerjaan sopir taksi dan ojek online terancam. Karena satu mobil AI bisa bekerja 24 jam, tanpa lelah, tanpa istirahat, dan tanpa gaji. Tidak hanya itu, sektor pekerjaan seperti akuntan, data entry, dan customer service terancam oleh otomasi AI. Tapi ini bukan akhir cerita, ini peringatan bahwa kamu harus beradaptasi atau hilang dari peta pekerjaan. Solusi pertama, kuasai keterampilan yang sulit digantikan oleh AI. Dengan menguasai keterampilan yang sulit atau hampir tidak mungkin digantikan oleh mesin. AI unggul dalam hal teknis dan pengolahan data, tetapi masih sangat terbatas dalam hal kemanusiaan. Contohnya, empati dan komunikasi manusiawi. Keterampilan seperti berbicara di depan umum, membina hubungan kerja, atau menjadi mentor masih sangat bergantung pada kepekaan emosional manusia. Kemudian kreativitas tingkat tinggi AI memang dapat membantu membuat desain atau konten, tetapi ide-ide orisinal, humor kontekstual, dan storytelling yang menyentuh emosi tetap datang dari manusia. Kemudian leadership dan strategi bisnis, AI mampu menganalisis data, tetapi belum mampu menggantikan peran pemimpin yang membuat keputusan berdasarkan intuisi, pengalaman, dan visi. Solusi kedua, jangan menolak AI, justru pelajarilah dan manfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan produktivitas Anda. Contoh nyata, jika Anda seorang pekerja kreatif seperti konten kreator, cobalah gunakan ChatGPT untuk ide konten, CapCut AI untuk editing video otomatis. Lalu jika Anda seorang karyawan kantor, mulailah gunakan AI untuk menyusun laporan, menganalisis data, atau membuat presentasi. Intinya, orang yang memahami cara menggunakan AI sebagai alat bantu akan bekerja lebih efisien dan punya daya saing yang lebih tinggi dibanding mereka yang menolak perubahan. Tetapi gunakan AI hanya sebagai support system dalam bekerja. Jangan terlalu bergantung kepada AI dengan menyerahkan semua tugas ke AI. Solusi ketiga, bangun personal branding Anda secara daring. Di era digital ini, bukan hanya keterampilan yang penting, tetapi juga bagaimana Anda memperkenalkan diri kepada dunia. Mengapa ini penting? Karena reputasi dan kepercayaan menjadi nilai tambah yang tidak bisa digantikan oleh AI. Langkah konkretnya yaitu bagikan proses kerja atau hasil karya Anda di LinkedIn, Instagram, atau TikTok. Buat portofolio digital meskipun sederhana. Aktif berdiskusi atau berbagi ilmu di komunitas online yang relevan. Banyak profesional dan pekerja lepas yang mendapatkan klien atau tawaran kerja hanya dari konten yang mereka bagikan secara konsisten. Kesimpulannya, AI memang semakin canggih, tetapi ada banyak ruang yang tetap membutuhkan sentuhan manusia. Fokuslah pada tiga hal ini. Tingkatkan keterampilan yang sulit digantikan AI. Pelajari dan gunakan AI sebagai alat bantu. Bangun kehadiran dan reputasi profesional Anda secara online. AI bukanlah musuh, melainkan alat bantu. Yang bertahan bukan yang paling pintar, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau rekan kerja Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.